Pada kesempatan kali ini kita bakalan bahas chipset X99, chipset yang paling kalian tunggu. Sekilas tentang chipset ini, chipset X99 adalah chipset dari soket LGA 2011-3 yang memiliki codename Wellsburg yang rilis pada Agustus 2014. Segmen dari motherboard X99 sendiri adalah HEDT atau biasa kita sebut High End Desktop. Dan chipset ini juga ditunjukkan untuk pengguna PC enthusiast. Ya bisa dibilang soket ini adalah soket flagship dari Intel yaitu LGA 2011-3. Lini prosesor yang disediakan juga tersedia hanya dua jenis. Yang pertama Core i7, yang kedua adalah Intel Xeon. X99 sebenarnya kalau dibilang jadul itu nggak masuk kategori jadul ya. Karena mengingat sistem ini menggunakan memori DDR4 dan memang kalau kita lihat tahun rilisnya nggak tua-tua banget. Apalagi emang motherboard X99 ini juga udah banyak menyupport fitur-fitur yang emang kalian temukan di motherboard baru. Oke, langsung aja kita bahas chipset X99. Tapi sebelum lanjut videonya seperti biasa support dulu Gonam Tech. Oke, lanjut. Untuk maksimal TDP prosesor, pada umumnya hampir setiap motherboard X99 itu maksimal TDP-nya sampai dengan 200 watt. Dan untuk support prosesornya, motherboard X99 support semua prosesor soket LGA 2011-3. Apa aja sih codename-nya? Codename-nya itu ada Haswell Strip E, Haswell Strip EP, Broadwell E, dan Broadwell EP. Dan gampangnya, Haswell E dan Broadwell E itu adalah Core i7, sedangkan Haswell EP dan Broadwell EP adalah Intel Xeon. Dan keunikan dari soket ini adalah memiliki fitur multi-soket yang prosesornya bisa dioperasikan secara ganda. Untuk maksimal prosesornya, prosesor tertinggi di soket ini adalah sebagai berikut, kalian lihat. Nah, untuk i7 dari Haswell memiliki jumlah core 8 dengan hyperthreading 16. Sedangkan dari yang Broadwell itu 10 core dan 20 thread. Dan untuk Xeon di sini gua nggak sebut secara spesifik jenis Xeonnya apa. Kalian bisa searching sendiri. Tapi yang pasti memiliki sampai dengan 22 core dan 44 thread. Tapi emang untuk nyari Xeon yang ini itu emang bisa dibilang langka ya atau sulit ditemukan. Dan kalau lihat prosesor memiliki 22 core dan 44 thread pada saat ini ya emang sebenarnya nggak wow banget sih ya. Dan untuk saat ini bukan hal yang amazing lagi karena emang kalau kita lihat prosesor sekarang itu punya jumlah core yang jauh lebih banyak. Seperti contohnya Threadripper. Dan dari segi ketersediaannya juga lebih real, ada stoknya tidak goib. Emangnya berapa sih jumlah core di Threadripper? Ya, Threadripper 3990X itu punya 64 core dan 128 thread. Yang jelas itu jauh lebih banyak daripada Intel Xeon tertinggi di soket LGA 2011. Dan yang jelas core banyak-banyak itu advantage-nya bukan untuk gaming ya, tapi untuk render dan untuk kerja berat. Yaps, bisa overclock. Bukan motherboard HEDT atau motherboard enthusiast kalau nggak bisa overclock. Di motherboard ini kalian bisa overclock prosesor kalian. Nah, coba kalian perhatikan data di sini. Ini adalah nama-nama prosesor Intel Xeon. Untuk prosesornya sendiri nggak semua bisa kalian overclock. Di sini untuk Xeon ada beberapa jenis yang emang bisa di overclock dan ada yang tidak. Ada yang bisa kalian pakai untuk multi socket dan ada yang tidak. Untuk seri 1600 itu bisa kalian overclock, sedangkan untuk seri 2600 tidak bisa kalian overclock. Dan juga prosesor yang support dual socket itu hanya seri 2600.
Sedangkan yang 1600 tidak support dual socket. Bang, emangnya dual socket itu apaan, Bang? Dual socket itu menjalankan dua prosesor di satu sistem atau satu motherboard secara bersamaan. Dan kalau kalian menggunakan i7, jelas kalian bisa overclock prosesor ini. Dan untuk semua motherboard X99 dibekali dengan VRM yang terbilang memadai untuk overclock, ya kecuali kalau kalian cari motherboard budget X99 dari Cina. Lanjut ke cooler bracket. Nah, kalau berbicara masalah lubang cooler prosesor, LGA 2011 itu memiliki kesamaan dengan lubang cooler dari pendahulunya LGA 1366. Tapi jelas tidak sama dengan motherboard consumer biasa. Nah, next, prosesor rekomendasi. Nah, kalau berbicara masalah prosesor rekomendasi dan kalian itu mencari di marketplace Indo, sayangnya di socket ini gua nggak punya rekomendasi yang bagus. Karena ya, sorry itu saya nggak worth it untuk dibeli. Apalagi untuk consumer biasa, ya mengingat harganya emang terbilang tinggi. Dan emang kalau kalian itu kekeh dan ingin mencari di marketplace Indo, ya nyarinya juga bakal sulit dan emang terbilang langka. Tetapi kalau kalian lihat ke luar ya, ke mungkin bisa dibilang sini AliExpress, itu ada yang harganya bisa dibilang sedikit bersahabat. Di AliExpress kalian bisa menemukan prosesor Xeon E52630V3 yang bisa kalian dapatkan dengan harga Rp400.000 saja. Ya, tapi perlu kalian ingat ini tuh belum ongkos kirim, belum cukai dan segala macam. Tapi kalau dilihat dari spesifikasinya sih, walaupun clocknya itu rendah, cuma 2,4 GHz. Tapi kalau kalian lihat dari jumlah core-nya itu ya lumayan lah kan, dengan harga segitu bisa dapat prosesor 8 core 16 thread. Dan mengingat ini tuh sistem udah memakai RAM DDR4. Dan juga kalau kalian lihat TDP-nya juga nggak begitu tinggi. Nah, masalah CPU selesai. Sekarang kita ke RAM, Random Access Memory. Nah, coba kalian perhatikan data di sini. Ya, perlu diperhatikan kalau controller RAM pada motherboard X99 memiliki kapabilitas menjalankan RAM sampai dengan quad channel. Tapi perlu kalian ketahui, limitasi maksimal RAM yang dapat dipasangkan bergantung dari prosesor yang kalian gunakan. Di sini, i7 sendiri hanya 64 GB jika kalian menggunakan generasi Haswell E, sedangkan bisa sampai dengan 128 GB kalau kalian menggunakan i7 dari Broadwell E. Dan kalian bisa pasangkan sampai dengan 256 GB RAM kalau kalian menggunakan prosesor Intel Xeon. Nah, motherboard ini juga memiliki fitur XMP untuk menjalankan RAM dengan speed sampai dengan 3000-an MHz. Dan support ACC RAM, tapi perlu kalian ketahui kalau RAM ini bisa berfungsi fitur ACC-nya jika kalian menggunakan prosesor Intel Xeon saja. Nah, selanjutnya untuk port-port. Semua motherboard X99 sudah support USB 3.0 ke atas. Ya, walaupun kalian masih bisa menemui USB 2.0 sebagai tambahan. Dan juga ada port PS-2, ya biasa untuk mouse dan keyboard. Selanjutnya ada audio bawaan. Dan audio bawaannya itu dibekali audio bawaan yang bagus, yaitu Soundcard Surround Sound 7.1 yang terintegrasi di motherboard. Selanjutnya juga ada Ethernet yang bisa kalian pasangkan dengan speed sampai dengan 1000 megabit per second. Lanjut, next kita ke PCIe. Paling tidak, setiap motherboard X99 memiliki PCIe 3.0 X16 sebanyak 3 slot. Tetapi kebanyakan memiliki lebih dari 3 slot. Dan ada beberapa tambahan slot PCI atau PCIe 2.0 yang setiap seri motherboard nantinya jumlahnya bervariasi. Motherboard ini juga support Crossfire dan SLI. Nah, untuk masalah display output nih, motherboard ini tuh sama kayak pendahulunya X58, X79, X99 juga tidak dibekali dengan VGA onboard dan kalian tidak bisa menemui iGPU pada prosesor ini, yang berarti kalian wajib pakai VGA card kalau kalian ingin menjalankan sistem dengan motherboard X99. Oke, next untuk SATA. Ya, untuk SATA itu support sampai dengan 6 GB per second speednya. Dan di motherboard X99 juga sudah support M.2. Tapi emang kebanyakan hanya sampai dengan M.2 SATA saja. Jarang motherboard yang support M.2 NVMe, kecuali kalau kalian cari motherboard dari Cina. Nah,
sistem dengan motherboard X99 itu penggunaannya untuk apa sih? Langsung aja gue kasih racikannya dan di situ nanti ada skornya. Dan kalian bisa nilai sendiri dari skornya. Let's check it out. Ya, racikan itu tuh contoh aja, contoh. Jadi nggak mesti kalian ikutin kan. Dan skornya juga yang nggak mesti kalian pusingkan gitu loh. Nah, berbicara masalah harga ya, kalau emang kalian itu mencari di marketplace lokal, itu tuh harganya mahal banget. Bahkan kalau kalian cari di marketplace lokal juga, itu ada yang jual motherboard dari Cina dan mereknya juga sama merek-merek yang dijual di Cina itu, dengan harga yang sebenarnya gue nggak bisa bilang murah juga ya. Tapi kalau kalian emang cari langsung ke sumbernya, marketplace Cina maksudnya, kalian bisa dapat motherboard X99 dengan harga yang ya sedikit lebih murah. Cuma ya secara pribadi gue nggak rekomendasikan itu. Bukan cuma karena ribet-ribet masalah ongkos kirim atau mungkin kalau ada bea cukai dan sebagainya. Masalah lain juga terkadang ada, seperti fitur-fitur mewah dan flagship dari motherboard X99 itu kadang nggak ditemukan di motherboard yang kalian beli dari Cina ini. Dan mungkin lebih parahnya lagi, kalian ada kemungkinan bisa menemukan masalah kompatibilitas. Dan kalau kalian melihat chipset dari motherboard yang kalian beli dari Cina itu nantinya, itu bahkan chipsetnya bukan X99 sedangkan B85, padahal itu tuh motherboard X99. Dan untuk motherboard yang dual socket juga kalau kalian lihat harganya ya itu bisa gue bilang terbilang mahal juga sih ya. Tapi kalau kalian emang ada yang pengguna motherboard dari Cina ini, bisalah kalian share pengalaman kalian atau mungkin tulis komentar di bawah tentang pendapat kalian mengenai sistem X99 ini, biar kita bisa sharing sama teman-teman yang lain. Dan gue nggak tahu apakah motherboard dari Cina ini bisa sustain untuk penggunaan overclock, karena yang murah ini gue lihat VRM-nya ya kayak kurang meyakinkan gitu. Walaupun gue udah lihat emang ada orang reviewer itu bisa untuk overclock, tetapi ini kan hanya untuk pengetesan, bukan untuk penggunaan daily. Yang pasti gue nggak begitu yakin untuk penggunaan jangka panjang kalau buat overclock. Ya, sistem dengan motherboard X99 emang nggak bisa diragukan lagi ketangguhannya. Apalagi emang udah menggunakan memori DDR4 juga. Selanjutnya jumlah core-nya juga emang terbilang banyak, dan sebenarnya nggak bisa dibilang jadul karena emang motherboard ini tuh nggak begitu tua. Tapi saat pembuatan skrip dan pengumpulan data sebenarnya ya, gue nggak begitu tertarik sama sistem X99 karena ngelihat harga motherboardnya itu loh. Wow, kalau kita cuma lihat harga prosesornya doang sih ya emang itu bisa dibilang menggoda. Ya lu bayangin aja gitu kan, 400.000 dapat 8 core 16 thread, memorinya DDR4. Cuma ya kembali lagi kan, mobonya itu loh. Kalian beli prosesor nggak ada mobonya mau buat apa? Gantungan kunci. Apalagi untuk consumer kayak gua atau mungkin kalian juga. Walaupun sebenarnya kita udah bahas ada alternatif motherboard dari Cina, cuma ya gua mikir kayak kurang aja gitu loh. Fitur flagshipnya itu nggak ada. Dan gua nggak bakal sarankan kalian untuk rakit sistem dengan motherboard X99 dari nol, kecuali emang ada yang jual dengan harga yang miring banget atau mungkin murah banget ya. Ya paling minimal lah kalian tuh punya motherboardnya. Ya karena motherboard ini nih masalah utamanya. Nah kalau gua sendiri gimana tentang X99 ini? Ya seperti yang gua udah bilang sebelumnya ya, kalau gua build dari nol mungkin tidak, karena harganya ya. Cuma kalau emang gua udah punya motherboard X99, ya bakalan gua build nih si motherboard dengan ya racikan atau mungkin rakitan yang paling hemat. Dan apakah sistem dengan X99 ini cukup untuk kebutuhan gua? Kalau cuma untuk kebutuhan gua, itu malah gua bisa bilang jatuhnya overkill atau bahkan mubazir. Ya, itu dia motherboard dengan chipset X99. Motherboardnya mantap, harganya juga mantap, prosesornya tapi mantap, harganya mantap, serba mantap. Kalau kalian suka videonya, bolehlah kalian share videonya ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu kalau di dunia ini tuh ada namanya motherboard X99. Terima kasih sudah menonton Gonam Tech sampai habis, and always see you next time. Wassalam.